sini saya menjelaskan tentang acara 5 pada praktikum daya dalam bidang pertanian. Nah, yang pembahasannya pada acara 5 ini yakni tentang sistem pelumas dan pendinginan. Nah, kita langsung saja. Pada sistem pelumas ini dapat dilihat pada gambar bagaimana komponen-komponen yang ada pada sistem pelumasan ini sendiri. Nah, coba bisa kita lihat untuk komponen yang pertama dapat dilihat yakni nama dari alat ini adalah oil cap, yang dimana fungsinya ini sendiri supaya bisa mencegah material-material yang masuk ke dalam oli yang bisa merusak oli ini supaya tidak masuk ke dalam, untuk melindungi oli supaya tetap bersih dan tidak merusak mesinnya. Nah, yang kedua dapat dilihat ini adalah oil filter. Nah, fungsinya sendiri ialah sebagai penyaring, sebagai filter kotoran yang masuk. Nah, yang ketiga ini adalah oil dipstick, yang dimana fungsinya ini untuk bisa memaparkan sejumlah oli mesin dengan benar. Nah, yang keempat ini adalah bak oli. Nah, sebagaimana fungsinya ini adalah sebagai penampung oli supaya tetap aman dan bersih. Nah, yang kelima ini adalah gambar oil feed, yang berfungsi sebagai jalur oli dan bisa menghubungkan oli ke komponen luar mesin ini sendiri. Nah, yang keenam ini adalah oil gel, yang dimana fungsinya ini sebagai penyemprot oli ke bagian piston, yang menyemprot oli untuk masuk ke dalam piston. Nah, yang ketujuh dari pompa oli, yang dimana fungsinya ialah untuk menyalurkan oli ke bagian dalam mesin. Nah, yang kedelapan ini adalah contoh oil pressure sensor, yang dimana fungsi dari alat ini, fungsi dari komponen ini ialah sebagai untuk mendeteksi tekanan oli yang keluar dari pompa. Nah, mungkin hanya itu saja untuk penjelasan pada komponen pelumas. Selanjutnya dapat dilihat ini saya akan menjelaskan tentang apa saja komponen-komponen yang ada pada sistem pendinginan. Nah, dapat dilihat ini contoh yang pertama, contoh komponen pada sistem sistem pendingin. Ini adalah salah satu gambar pompa air, di mana fungsinya ini untuk bisa menghantarkan air dari tower tank ke mesin. Nah, yang kedua dapat dilihat ini adalah radiator supaya fungsinya ini sebagai fungsinya untuk mendinginkan air agar mesin tidak terlalu panas setelah digunakan. Nah, untuk gambar yang ketiga ialah contoh kipas radiator. Nah, fungsinya ini sendiri untuk aliran udara pada radiator ini, untuk sebagai aliran sirkulasi udaranya supaya lancar. Nah, yang keempat ini adalah radiator cup. Nah, contoh gambar ini berfungsi sebagai supaya agar bisa menjaga dan meningkatkan titik didih air. Nah, yang kelima, contoh ini adalah selang radiator. Nah, fungsinya ini sendiri untuk menghubung radiator dengan blok mesin. Nah, yang keenam ialah tangki. Nah, ini contoh tangki. Tangki ini sendiri fungsinya sebagai tempat penampungan air itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sistem pelumasan ini sendiri. Nah, untuk yang pertama, pelumasan ini sendiri ialah suatu cara untuk mengurangi suatu gesekan antara dua permukaan benda yang saling bergesekan dengan menambahkan satu zat pelumas. Nah, di antara permukaan tersebut, cara kerjanya dari sistem pelumasan ini sendiri yakni ialah diawali dari pompa oli
yang bekerja berdasarkan putaran cross angle. Ya, selanjutnya pompa oli ini melakukan hisapan oli dari oli pan dan saringan kasar pada bak oli. Nah, oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengatur tekanan dan melalui filter oli. Nah, kemudian oli melumasi komponen-komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasi itu sendiri. Nah, sistem pelumas mesin ini sendiri harus ada pada setiap mesin, karena jika tidak maka akan terjadi suatu overhead. Nah, yang erat kaitannya dengan keterbatasan ketahanan dan material mesin. Nah, sistem pendinginan pada mesin mobil ini sangat penting sekali, sangat penting dan perlu diperhatikan karena berfungsi sebagai penstabil suhu juga, sebagai penstabil suhu agar tidak terjadi overhead seperti yang barusan tersebut, supaya ketahanan pada mesin-mesin kendaraan atau mesin-mesin mobil itu bisa tahan lama. Karena tanpa adanya mesin pendingin mesin dan pelumas ini, maka ketahanan pada suatu kendaraan contohnya akan tidak bertahan lama. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.